atau ada biar nanti berempat ini nggak apa-apa ya, termasuk nggak apa-apa ya memenuhi itu ya. Tidak masalah, Pak. Oke deh, saya mulai aja ya teman-teman sekalian. Selamat Ya. malam teman-teman, Pak Adel, Pak Hafiz, Pak Aldi. Saya sampai lupa COP angkatan 1, angkatan 2. Cukup banyak sekali. Teman-teman, malam ini temanya adalah kerjasama di bidang penegakan hukum. Tadinya sebetulnya membahas mengenai kerjasama di bidang intelijen dengan kementerian, lembaga atau badan dengan luar negeri ya. Tetapi teman-teman, kemudian saya sampaikan sebetulnya kerjasama kita dengan luar negeri itu belum ada sebetulnya. Tetapi saya ralat ternyata dari penelusuran saya sudah ada satu kerjasama keimigrasian kita dengan negara Korea. Nanti saya akan perlihatkan ya. Eh, Nah, kita itu dominan kerjasama sejak ada Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai namanya Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Awalnya memang dulu konsep kita ini concernnya adalah berbicara mengenai kerjasama luar negeri. Makanya kemudian ada program yang namanya English Course ya, Short Course mulai tahun berapa ya, 2003 kalau nggak salah. Kemudian ada program beasiswa di luar negeri, Flinders ya, di Australia. Itu sebetulnya produk-produk hasil kerjasama luar negeri keimigrasian. Kemudian ada juga eh, beasiswa untuk sekolah di negara Taiwan ya, di Polish University ya, itu juga merupakan bagian daripada kerjasama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Yang membangun ini sejujurnya adalah Bapak almarhum Ajat Sudrajat Hafid ya, dulu Direktur Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian. Dalam perkembangannya Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian kemudian berkembang secara kelembagaan, tidak hanya menangani luar negeri keimigrasian, tapi juga fokus juga di dalam negeri. Kebutuhan-kebutuhan kerjasama keimigrasian concern ya, yang awalnya ingin memperluas ya, seluas-luas ya, hubungan kerjasama keimigrasian Indonesia dengan luar negeri. Pada saat itu dimulailah yang namanya kerjasama keimigrasian di dalam negeri. Makanya namanya adalah Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Beberapa kerjasama yang dilakukan memang betul, ada salah satunya adalah di bidang penegakan hukum. Selain di penegakan hukum juga ada di bidang pelayanan, ya, pelayanan. Ini yang dominan teman-teman, penegakan hukum itu yang dominan adalah penegakan hukum di tingkat pusat dan di daerah. Sedangkan untuk penegakan hukum di tingkat pusat ini sejauh ini output dari Direktorat Kerjasama sejak terbentuk lalu ya, sejak beralih dari Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian, baru 4 PKS yang diselesaikan. Nah, sedangkan untuk kerjasama di bidang penegakan hukum ya di tingkat pusat dan tingkat daerah itu cukup baik ya, ada sekitar 15 PKS yang dihasilkan teman-teman. Sedangkan yang di tingkat untuk pelayanan keimigrasian di tingkat pusat ini ada 10 PKS yang diselesaikan. Mungkin kalau kita membahas akan banyak sekali ya. Memang kalau belajar keimigrasian ini ternyata nggak cukup kerjasama ini dibahas satu, tapi nanti kita akan fokus di sini. Untuk pelayanan keimigrasian di tingkat pusat dan di daerah yang paling dominan adalah pembentukan UKK. Mungkin teman-teman dengar ya, UKK, unit kerja keimigrasian. Ya. Di luar itu ada juga PKS yang terkait dengan kerjasama di bidang pengelola pelabuhan laut ya. Di pengelola pelabuhan laut yang paling dominan adalah di Kepulauan Riau, ada 8 kerjasama. Ya. Nah, kita akan fokus beberapa kerjasama aja yang kita terkait dengan penegakan hukum
Ya, teman-teman, yang saya bisa sajikan kepada teman-teman ini tidak semuanya tentunya, ya. Saya akan ambilkan beberapa yang mungkin terkait dengan paling paling dekat dengan kegiatan kita, ya teman-teman sekalian. Nah, saya ambil yang pertama adalah perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Intelijen, ya, Cyber Badan Intelijen Negara dengan kita, ya, terkait dengan pemanfaatan data dan informasi keimigrasian oleh Badan Intelijen Negara dalam rangka deteksi terhadap kejahatan siber, ya, cyber yang mengancam keamanan nasional. Ini baru ini tahun 2019, ya. Rata-rata kerjasamanya adalah 3 sampai 5 tahun, teman-teman. Kalau ini 3 tahun, maka jatuhnya di 2022 harusnya melakukan review kembali atau apa evaluasi untuk memutuskan apakah ini dilanjutkan kembali atau tidak. Ya, eh, fokusnya ini adalah deteksi dini terhadap kejahatan cyber yang mengancam keamanan nasional. Bidangnya terkait dengan pemanfaatan data keimigrasian kita. Data keimigrasian kita kan ada data keimigrasian pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian data perlintasan, ya. Sedangkan data yang sifatnya pengawasan itu sampai sekarang kan kita belum, ketika kemarin kita diskusi mengenai pengawasan, itu kita belum bisa memprofil, ya sih. Ya, ini maksud tujuan deteksi dini terhadap kejahatan siber yang mengancam nasional. Nah, ini ruang lingkup yang dilakukan dalam kerjasama itu, yang pertama adalah pemanfaatan data dan informasi, kemudian yang kedua penyediaan jaringan komunikasi data, yang ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi memberikan pelatihan, BIN itu memberikan pelatihan, ya. Hanya saya belum belum tahu apakah pelatihannya ini bisa sampai di level kayak Pak Alfred, ya, kemudian Pak Angga, Pak Adel. Ini memang Direktorat Kerjasama Keimigrasian seharusnya tidak berdiri sendiri, tapi juga ada kaitannya dengan Direktorat Intelijen. Ya, ini kan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan juga bagian kepegawaian, ya, Sekretariat Direktorat Jenderal. Nah, yang keempat ruang lingkupnya adalah bantuan teknis pengamanan sistem informasi manajemen keimigrasian. 4 ruang lingkup ini dari kerjasama BIN dan kita, ya, imigrasi. Ini di tingkat pusat, ya. Nah, eh, ini adalah data-data yang dimanfaatkan, ya, oleh dari pihak ke satu, ya, dari keimigrasian. Itu ada data paspor warga negara Indonesia, ya. Kemudian data pelintasan WNI, ya. Kemudian ada juga data pelintasan warga negara asing hingga izin tinggal warga negara asing, ya. Eh, tapi dilihat dari PKS yang ada, memang pertukaran data dan informasi tidak sebatas ini saja. Jadi masih ada dibuka ruang yang lain, ya, selain tadi data pelayanan juga ada data pertanda dan lakukan lebih fleksibel, ya. Yang penting persetujuan kedua belah pihak, misalnya data pencegahan, data penangkalan, kemudian data hasil pengawasan itu juga bisa disaling bertukar. Ini yang pertama, rekan-rekan sekalian. Saya break dulu boleh, ya, pas azan Isya sebentar aja.
Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Eh, saya ulangi lagi ke teman-teman, sebetulnya kita ada PKS terkait dengan kementerian, lembaga atau badan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hingga saat ini ada 15 teman-teman PKS itu, capaian dari tugas Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Di antaranya tadi kita sudah sempat menyampaikan mengenai BIN ya, terkait dengan cyber. Kemudian kita juga punya PKS dengan Direktorat Jenderal Pajak ya. Pajak ini juga nanti terkait juga dengan penegakan hukum ya. Mereka-mereka yang pengemplang pajak nih ya, piutang, kemudian ada juga piutang negara kan ya. Kemudian juga ada kerjasama misalnya dengan Sekretariat Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kita juga ada ya. Kemudian ada juga kerjasama dengan Bea Cukai tentang pertukaran data penumpang dalam sistem Passenger Analyzing Unit ya, dengan data keimigrasian dalam SIMKIM, serta penanganan dugaan pelanggaran hukum perbatasan. Ya. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan Badan Intelijen Keamanan, ya, Badan Intelijen Keamanan tentang kerjasama dalam pengawasan orang asing, ya. Bahkan kita juga punya kerjasama dengan Badan Keamanan Laut, ya, Badan Keamanan Laut terkait dengan pelaksanaan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Jadi seperti di Kepulauan Riau di Batam itu, Bakamla dengan imigrasi sudah punya kegiatan sinergisitas ya, TUSI, misalnya ketika pemulangan orang dideportasi dari negara Malaysia yang menggunakan kapal, kita terimanya di laut, ya, di tengah laut persis di perbatasan kedua belah negara, kedua pihak ya. Jadi kita menggunakan kapal Indonesia, kemudian Bakamla atau Bakamlanya Malaysia ya, Coast Guard ya, itu mereka menggunakan kapal sendiri dan kita melakukan penyerahan di tengah laut. Itu sudah rutin. Kemarin di pandemi saja cukup banyak tuh penyerahan itu. Ya. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan ya, dalam di BIN ya, dalam rangka BNPT dalam rangka penanggulangan terorisme ya. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan data dan informasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Nanti kita juga akan lihat di sini. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional ya, terkait dengan pemanfaatan data keimigrasian dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya, dan prekursor narkotika serta penegakan hukum keimigrasian. Masih ada lagi yang terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk pemanfaatan sistem Interpol ya, I-24 ya, 7 dalam rangka pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar di tempat pemeriksaan imigrasi. Ya. Nah, kita coba masuk satu-satu, mungkin 15 tidak akan kita bahas semua, teman-teman. Nanti saya akan juga memberikan yang luar negeri ya, terkait dengan negara Korea. Nah, ini dengan Badan Intelijen Keamanan ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia kerjasama dalam pengawasan orang asing, ya teman-teman sekalian. Nah, apa yang dibahas di sini adalah membangun kerjasama pelaksanaan orang asing, ya. Kaitannya bagaimana kita di sini bisa meningkatkan koordinasi, kerjasama, profesionalisme, dan kinerja petugas dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Ya. Sama, ya, hampir mirip ya dengan apa yang dibahas dengan Badan Cyber di BIN. Ada 4 skup di sini, 4 lingkup ya. Pemanfaatan data dan informasi keimigrasian,
penyediaan jaringan komunikasi data, ya, peningkatan kapasitas sumber daya, dan bantuan teknis pengamanan sistem informasi manajemen keimigrasian. Nah, kedua-duanya berhak melakukan pengawasan keimigrasian. Kalau ke imigrasi itu memang melaksanakan berdasarkan undang-undang, pihak kedua polisi juga melaksanakan undang-undang, tapi kaitannya pendekatannya adalah pengawasan fungsional yang secara terkoordinasi dengan pihak pertama di sini Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman kita juga mempunyai nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang pemanfaatan sistem Interpol ya, I-24/7 dalam pengawasan lalu lintas, orang masuk dan keluar ya. Ini sampai sekarang masih berlaku ya, masih berlaku. Dan ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan secara bersama sistem Interpol I-24/7 ya. Penanganannya adalah terkait dengan hit dan alert ya. Jadi saya pertama belajar mengenai sistem hit and alert ini kurang lebih tahun 2006, teman-teman. Kebetulan ditugaskan Direktorat Jenderal Imigrasi saat itu dengan Interpol. Jadi bagaimana pertukaran datanya dan seterusnya. Lingkupnya adalah ada sekitar 5 lingkup ya di sini, penyediaan perangkat pendukung dalam interkoneksi sistem Interpolnya ya, dengan menggunakan sistem find and find. Jadi nanti paspor hilang ya, yang dari luar negeri itu bisa dilacak dengan sistem Interpol I-24/7 ini. Kalau sampai semalam kita barusan melihat paspor Indonesia ya kan, sempat bertanya Pak Angga mana yang paspor Indonesia yang benar, yang benar mana yang palsu, yang dipalsukan. Nah, find dan main ini juga sama, kita melacak melacak data-data paspor asing, paspor negara-negara luar yang hilang, ya, negara-negara luar yang hilang. Kemudian ketika masuk ke Indonesia ada yang menggunakan, nah ini alat ini atau sistem ini akan sangat membantu kepada kita, ya. Termasuk juga di sini ada pemanfaatan SLTD dan nominasi pada tempat pemeriksaan imigrasi melalui SIM. Mekanisme penanganan hit atau alert ya, kalau di data di kita memang saya jadi belajar teman-teman, undang-undang kita kan baru bicara mengenai pencegahan dan penangkalan. Kemudian ada satu pasal mengenai penundaan keberangkatan ya. Penundaan keberangkatan itu dalam rangka penyelidikan ya, atau baru ada indikasi awal kejahatan itu, kita di pasal ini ternyata kita dianulir oleh sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Akhirnya saya berpikir harusnya kita mempunyai alert ya, alert system atau early warning ya, selain data cekal, data pencegahan dan penangkalan. Nah, di sini sebetulnya ada mekanisme yang cukup diberikan ruang terkait penanganan hit and alert ini. Lingkup yang keempat adalah pertukaran data dan informasi. Jadi teman-teman, yang namanya lingkup pertukaran data dan informasi ini memang hampir pada semua PKS itu ada, ya. Dan terakhir adalah lingkup kerjasama operasional, teman-teman sekalian. Di sini penyediaan perangkat ya yang dibahas dalam kerjasama ini adalah terkait dengan mulai pemasangan ya perangkat Interpol I-24/7 ya, dengan menggunakan sistem find and find. Kalau nggak salah ini Perancis ya yang yang mengembangkan ini kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kita disediakan akses VPN juga untuk koneksi Interpol I-24/7 ini, dan juga diberikan user account ya dan hak akses ya. Saya sendiri secara implementatif saat ini belum pernah melihat lagi, karena terakhir kali 2006 dulu, 2007 ketika pertama kali I-24/7 ini ada ya. Kemudian sekarang apakah
masih ada di di Direktorat Jenderal Imigrasi, tentu saya membutuhkan update juga teman-teman sekalian, ya. Lingkup yang keempat adalah memberikan pelatihan ya kepada keimigrasian terkait dengan sistem Interpol 24/7. Saya berharap sekali nih sistem-sistem ini memang diberikan kesempatan pelatihan kepada para generasi muda ya, seperti Pak Adel, Pak Angga, ya, analis-analis, karena pekerjaan analis keimigrasian ya salah satunya adalah menganalisa dari sistem-sistem ini sebetulnya. Apakah nanti akan diimplementasikan di kantor imigrasi dan seterusnya, itu juga nanti kita tunggu ya. Saya ambil contoh aja, kita dari sekian kantor imigrasi, 125 kantor imigrasi di Indonesia yang baru mempunyai perangkat ya, perangkat fraud fraud dokumen ya, mesin peneliti dokumen fraud itu bisa dihitung dengan jari. Kantor imigrasi khusus Batam saja kemarin sampai tahun 2021 akhir itu nggak mempunyai perangkat itu. Tapi justru kantor imigrasi Yogyakarta yang punya, dan akhirnya kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta mentransfer perangkat itu kepada Batam. Kebetulan saya menerimanya dan saya kembangkan di laboratorium, jadi laboratorium forensik keimigrasian. Jadi ada tempatnya itu di kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam, tempatnya ada di Harbor Bay. Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar, studi banding ke Batam, salah satunya adalah minta belajar itu sebetulnya. Minta belajar belajar dokumen fraud itu, mempergunakan alat itu, ya. Jadi find and mine ini, sistem ini saya rasa belum sampai di kantor imigrasi ya, baru di tingkat pusat teman-teman sekalian. Kemudian ini juga ada penjabarannya lebih lanjut ya, kerjasamanya tertuang dalam SOP ya. Nah ini bagaimana mengidentifikasi standar operasional prosedur penanganan hit dan alert ya. Ini juga sudah disusun bersama antara kepolisian dan imigrasi yang terintegrasi dengan sistem border control management. Nah, hal-hal ini teman-teman seharusnya memang diteruskan ya ke level kantor imigrasi. Kemarin saya sudah memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Kerjasama. Banyaknya PKS ini semestinya itu tersosialisasikan secara intens ya, dan berkesinambungan kepada seluruh UPT, seluruh satker ya. Mungkin kalau teman-teman nggak mengangkat tema ini ya, mengangkat tentang perjanjian kerjasama Gakum, jangan-jangan Pak Angga dan Pak Adel nggak pernah tahu kalau kita pernah punya kerjasama ini ya. Jangankan Pak Adel dan Pak Angga, saya rasa teman-teman di divisi keimigrasian banyak sekali dan kepala kantor yang nggak tahu ada kerjasama ini ya. Kebetulan saja kita terus mengupdate diri mengikuti perkembangan keimigrasian nasional, jadi kita bisa punya data-data seperti ini. Ini teman-teman ya, yang dilakukan adalah ketika melakukan pemeriksaan keimigrasian ini ada integrasi dengan sistem Interpol ya. Cara bekerjanya itu automatically ya, ada automatically. Tentang automatically-nya tentu mungkin Pak Angga yang di TPI ini bisa membuktikan apakah masih berjalan baik atau enggak ya, atau jangan-jangan malah sudah enggak berjalan baik ya. Nah ini kondisinya ya. Kemudian ada juga perjanjian tadi dengan Badan Intelijen Kerja itu terkait dengan cyber kan, data cyber. Kalau sekarang ini dengan Deputi Bidang Intelijen Cyber juga ini terkait dengan pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Ya, ini masih baru sekali teman-teman, 2022 ya, masih hangat-hangatnya ya terkait dengan data dan informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Ya, bagaimana isinya ya?
Isinya kalau tadi kan terkait dengan data cyber, ya pertukaran data informasi dalam rangka yang mengganggu keamanan nasional. Kalau yang ini untuk kaitannya dengan koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Ya, saya rasa lingkup kerjasamanya juga tidak terlalu berbeda. Ya, kalau tadi ada pelatihan SDM, kalau sekarang malah hilang ya. Di sini hanya pertukaran data dan informasi, koordinasi intelijen, dan penyediaan jaringan komunikasi data. Ya, ini lingkupnya. Kemudian kalau tadi pada saat awal mengenai data cyber ya, ini bicara mengenai data layanan paspor ya. Kalau ini dilihat teman-teman, ya ini ternyata ada perluasan ya. Paspor ini kalau tadi hanya nama-nama ini nomor paspor tanggal sampai dengan tanggal berlaku paspor. Kalau sekarang bahkan sudah sampai kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia yang menerbitkan. Karena SIM-KIM sudah mulai tahun 2015 secara bertahap sampai tahun 2020 ya, harusnya 5 tahun itu sudah dikembangkan atau dibangun di semua perwakilan Republik Indonesia ya. Jadi ini diperluas ya teman-teman sekalian sampai di level ini. Kemudian ada citra digital biodata paspor ya. Itu yang nanti terkait dengan karakteristik digital ya, misalnya dari biometrik dan seterusnya. Kemudian masih juga pelintasan WNI ya. Di sini ada perluasan di nama tempat pemeriksaan imigrasi, jenis pelintasannya ya, dan juga tanggal pelintasan. Kemudian data izin tinggal orang asing sama ya. Kalau ini hanya ditambahkan dengan kantor imigrasi yang mengeluarkan izin tinggal ya. Kemudian data pelintasan orang asing ya sama, nama TPI ya, nama TPI, jenis pelintasan, dan tanggal pelintasan. Nah, kemudian teman-teman yang tadi terkait dengan hak dan kewajiban ya. Nah, ini juga sekarang dikembangkan data informasi WNI dan orang asing yang termasuk dalam daftar pencarian orang ya. Jadi pihak imigrasi nanti memperoleh ini nih, data-data ini, nama lengkap, foto, kewarganegaraan, kasus posisi, dan status DPO ya. Kemudian data informasi yang sedang dalam proses hukum ya. Foto, kasus posisi, tahapan proses hukum. Sebetulnya bagus nih teman-teman. Cuma nanti implementasinya ya kita tunggu di level daerah ya. Kemudian juga data informasi orang asing yang dalam proses hukum ya. Sama ini. WNI yang dalam proses hukum, data orang asing yang dalam proses hukum, kasus posisi, dan proses hukum ya sekalian. Nah, ini juga kemudian mekanisme permintaan datanya ya, diberikan ruang untuk dapat dilakukan secara tertulis dan elektronik ya. Dalam keadaan mendesak, masing-masing sudah menugaskan PIC namanya, person in contact ya, atau pejabat penghubung atau narahubung ya. Nah, ini dibuka ruang untuk dapat dilakukan secara lisan dan tertulisnya dalam waktu 1x24 jam ya teman-teman sekalian. Kemudian ini antara kita ya dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ini sistem passenger analyzing unit ya. Dalam SIM-KIM ini koneksivitas. Ya, ini sebenarnya udah lama nih ya, 2014. Kalau sekarang menjadi PNR ya, Passenger Name Record ya. Nah, ini data sinergisitas antara orang dan barang kan, kemarin kita bicara border ya. Nah, ini barang dan orang dan barang. Ya. Jadi awalnya adalah PAU ini seperti ini. Ya. Nama pemberian, nama keluarga, nama paspor, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal pelintasan, hasil pemindaian halaman 2 paspor. Jadi halaman identitas itu yang ada nama Pak Alfred dan seterusnya. Ya. Kemudian yang menjadi tujuannya adalah terciptanya hubungan sinergis, harmonis, dan saling mendukung secara kesisteman dalam rangka pelaksanaan TUSI. Ya. Untuk tugas pengamanan negara, ya, serta juga penegakan hukum. Ya, kalau pengamanan negaranya ditekankan pada wilayah perbatasan Republik Indonesia. Ya.
Kemudian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas analisis data para pihak ya. Nah ini kalau kemarin kita atau sebelumnya kita sempat berdiskusi mengenai profiling, nah ini ya sebetulnya ya. Kemudian peningkatan hubungan kerjasama teknis operasional penegakan hukum ya. Ini beberapa sudah ya mungkin di Medan kali ya ada bea cukai yang menggagalkan narkoba, nanti ada imigrasinya kan nanti yang terkait itu ya. Ini ruang lingkupnya kurang lebih ya seperti tadi ya kita coba. Nah ini kita melihat ini sudah tadi ya. Nah juga kewajiban para pihak untuk mengupdate ya secara online 2 kali dalam setiap minggu. Nah ini dilakukannya di Direktorat Sistik ya. Yang melaksanakan adalah koordinator pemeliharaan dan pengamanan, jadi yang menangani data ya. Jadi ada sebetulnya pola sistem update yang antara kedua belah pihak ya. Ini menggunakan VPN ya untuk jaringan tertutup ya. Oke, kemudian ini juga ada kerjasama yang sempat dicoba kemarin tuh sempat dibuka statement dari Krisnamurti ya, sekarang Irjen ya. Ini mendeteksi dengan dengan recognition ya. Nah sebetulnya di sini itu sudah ada sudah ada rintisan itu di recognition itu ya terkait dengan intelijen ya. Tetapi sepertinya kemarin baru dimunculkan padahal itu sudah ada ya. Ini perjanjian kerjasama sebelumnya ya. Kemudian teman-teman ya saya akan bagikan share mengenai oke, saya buka sebentar dulu ya teman-teman sekalian. Nah ini ada. Kita sebetulnya juga ada kerjasama terkait dengan Kejaksaan Agung ya, teman-teman. Ini yang masih baru, saya akan share kepada teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman sekalian. Di luar ini juga berkembang ya. Yang paling baru adalah mengenai pertukaran data dan informasi koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum dengan kejaksaan. Ya, Kejaksaan Agung ya. Di sini diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Ya. Nah ini masih baru teman-teman sekalian. Ya. Ini dilaksanakan itu pada 22 Juli kemarin 2022 ya. Nah, ruang lingkupnya teman-teman sekalian. Nah, ini kita lihat ruang lingkupnya ya. Nah, ini maksud dan tujuan ya. Ini ada pertukaran data dan informasi lagi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum ya. Jadi banyak pastinya bertukar informasi karena imigrasi punya data dan informasi teman-teman sekalian ya. Lingkup kerjasamanya saya amati perkembangan terakhir ini sudah tidak lagi berbicara SDM, pelatihan SDM, jadi langsung pada pertukaran data dan informasi, koordinasi intelijen, dan penyediaan jaringan komunikasi data ya teman-teman sekalian. Ini yang salah satu yang baru yang dengan Kejaksaan Agung. Saya akan membuka lagi yang lain teman-teman sekalian ya. Ini 27 sudah. Ini Badan Intelijen sudah, Cyber sudah ya. Oke. Nah, saya buka mengenai kerjasama dengan 7 instansi atau kementerian lembaga. Teman-teman kalau kemarin membahas mengenai pengawasan keimigrasian terhadap pekerja migran non prosedural kalau nggak salah ya. Di sini sebetulnya tahun 2017 kita punya kerjasama ada
antara Kumham ya dengan Ketenagakerjaan, Kemlu, Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan, dan kemudian Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan ya. Ada sekitar 6 instansi ya, 6 instansi di sini. Nah, ini pencegahan dan penanganan pekerja migran non prosedural ke luar negeri ya. Kemarin kita baru membahas mengenai pengawasan keimigrasiannya. Nah, ketika kita bicara PKS ini kita bisa bisa menyentuh di kerjasama ini teman-teman sekalian. Masing-masing pihak ini nanti melakukan pencegahan ya. Pencegahan ini kebetulan saya pada saat itu justru ketika di konsep awalnya dimulai, Direktur Lalu Lintas waktu itu meminta saya membuat konsep awalnya yang kemudian dibahas menjadi PKS ini. Nah, ini para pihak ini bekerja secara dengan tusinya masing-masing ya. Nah, ini saya masih ingat ketika merumuskan ini, saya merumuskannya masih di Jeddah ini. Saya membuat konsepnya pertukaran data dan informasi, kerjasama pengembangan dan integrasi sistem, ada sosialisasi dan diseminasi publikasi, verifikasi dan validasi dokumen, dan patroli di wilayah perbatasan laut dan darat, dan pengawasan keberangkatan. Ya. Tetapi yang dikonsepkan ini pelaksanaannya memang nggak mudah. Ya. Saya yakin ini nggak mudah. Karena sepanjang tidak terintegrated sistem itu akan menjadi kendala bagi para pihak ya. Karena juga di sini diklausulkan bahwa mereka akan melakukan upaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ya. Jadi mulai dari pihak ke-1 ya, misalnya bertanggung jawab imigrasi ya terhadap proses permohonan paspor. Kemudian lalu lintas WNI akan berangkat keluar melalui TPI. Nah, ini kan tidak mudah ya. Kemudian pihak yang kedua, misalnya Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan rekomendasi. Nah, kemarin kan kita kalau nggak salah ada yang bertanya gitu, apakah di COP 1 atau COP 2, saya agak lupa itu. Bagaimana nanti setelah penerbitan paspor dengan Permen Kumham nomor 18 tahun 2022? Apakah kita sudah bisa melaksanakan menghilangkan sama sekali rekomendasi tenaga kerja dari paspor Indonesia, proses paspor Indonesia? Saya menjawabnya belum bisa. Walaupun pasal 6 dari Permen Kumham nomor 8 tahun 2014 ya, rekomendasi bekerja bagi warga negara Indonesia akan bekerja di luar negeri itu sudah dihapus, tapi kita belum mencabut peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2012 yang khusus proses penerbitan paspor bagi calon tenaga kerja Indonesia. Di situ masih diatur mengenai rekomendasi. Jadi peraturan Permen Kumham nomor 18 tahun 2022 itu belum mencabut itu. Yang kedua, masih ada PKS yang mengikat kita bahwa pihak kedua itu mengeluarkan rekomendasi permohonan paspor ya calon melalui dinas. Ya. Ada mengeluarkan rekomendasi paspor ya untuk calon peserta pemagangan dan seterusnya. Ya, ini hal-hal yang mengikat kita. Nah, kemudian pihak ketiga, Kemlu, ya ini menyampaikan data informasi kasus WNI yang berangkat, yang sudah ditemukan secara non-prosedural. Kemudian pihak keempat, ya kemarin kita membahas mengenai permasalahan PMI non-prosedural itu yang di luar negeri ya. Apakah di kelas ini saya agak lupa juga bahwa salah satu celah yang paling besar PMI non-prosedural adalah dari celah kegiatan agama. Jadi di tempatnya Kanim Medan, gitu. Kalau di Kanim Dabo Singkem enggak lah, paspor enggak terlalu banyak lah. Umroh itu salah satu celah justru terjadinya PMI non-prosedural ya. Antara ibadah agama dengan niat ya, ibadah umroh itu menjadi sebuah hal yang ada arsirannya di situ deh saya bilang. Itu salah satu penyebab PMI non-prosedural dan itu celah itu harus disadari itu ya. Oke. Kemudian ini BNP itu kayak BNP 2MI ya sekarang ya. Ini tukar menukar, verifikasi, validasi dan dokumen pekerja migran Indonesia. Melakukan pengawasan di daerah ya, di daerah. Terus kalau di pelintasan kita. Jadi kalau sampai ada di pelintasan,
di kita berarti pengawasan di daerah nggak baik kan gitu. Logikanya kita. Kok sampai ditemukannya di perlintasan gitu kan di TPI. Ya. Kemudian yang keenam ini pihak Kemenko Polhukam ini mengkoordinir ya kementerian lembaga. Ya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian yang terkait enam kementerian lembaga dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pencegahan dan penanganan PMI non prosedural ya. Sayangnya di sini belum ada penegakan hukum ya, baru baru ya sebentar saya lihat kembali biar teman-teman lihat judulnya ya, baru dibilang pencegahan dan penanganan ya. Kalau saya berpikir kalau bagaimana seperti begini, kalau misalnya travel biro umroh ya, yang umrohnya nggak pulang ke Indonesia gitu kan, berangkatnya 40 kok pulangnya 15, 25-nya kemana gitu. Apakah pihak imigrasi bisa memeriksa atau enggak? Nah, ini di sini belum tergambarkan ya. Kemudian bagaimana kalau sampai ada kelolosan salah satu pihak, apakah kita bisa melakukan penegakan hukum kepada pihak yang lain atau apa? Ini kan harus jelas di sini kan. Jangan sampai tertulis dengan apa yang tertulis dengan apa yang menjadi fakta di lapangan sebuah hal yang sangat berbeda sekali. Ya. Nah ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang PKS penegakan hukum. Nah kemudian teman-teman sekalian ya ada sebuah MOU dengan Indonesia dengan dengan Korea Selatan ya, Republik Korea ya. Nah kerjasama ini saya baru ingat bahwa pada saat itu justru hadir di kerjasama itu karena dilaksanakan itu pada tanggal tahun 2017 kalau nggak salah, pada saat kami rakor perwakilan. Iya, rakor 2018 ya, pada saat rakor perwakilan di Seoul ya. Nah, ini saya akan tampilkan kepada teman-teman ya, oke. Nah, ini kerjasamanya, kerjasama ya ini Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Kementerian Kehakiman Republik Korea. Jadi kerjasama keimigrasian namanya. Sifatnya masih general, teman-teman, sifatnya umum. Prinsipnya adalah mengakui kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, dan non-interferensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Ya, jadi tekad dari kedua belah negara ini yang dalam MOU ini adalah melindungi dan meningkatkan manfaat dengan memfasilitasi pergerakan orang-orang secara sah dan teratur. Ya. Nah ini kesepakatannya ya. Nah ini bidang kerjasamanya ya, bertukar informasi mengenai arus migrasi, tren imigrasi, kebijakan dan peraturan keimigrasian nasional masing-masing ya. Jadi kalau dalam satu program kerja kita bisa meningkatkan kegiatan ini nih ke luar negeri ya. Kalau perlu melibatkan beberapa analis ya dari Indonesia ya, bukan hanya pusat ya. Kita lagi nggak apa-apa lagi memimpikan hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari ya. Kemudian lengkapnya lagi adalah bertukar informasi tentang pergerakan manusia secara sah dan teratur dalam kaitannya dengan paspor, sistem visa, imigrasi, dan kewarganegaraan ya. Kemudian bertukar informasi jika diperlukan dalam praktek terbaik tentang penentuan status imigran dan pengelolaan sistem permohonan banding serta deportasi. Ya, kita baru ingat ya, kita kalau tindakan administratif keimigrasian itu sampai sekarang kita regulasinya, teman-teman mungkin belum pernah mendapatkan mengenai tata cara pengajuan keberatan TAK. Nah, justru di MOU ini muncul banding terhadap deportasi ya. Kemudian lingkup MOU ini adalah pertukar informasi tentang metode operasi dan kegiatan penyelundupan manusia, perkut serta fasilitator atau imigran gelap. Ya, kelima bertukar informasi yang berkaitan dengan kasus pemalsuan dokumen perjalanan atau dokumen identitas.
Yang keenam, bertukar data statistik dan data lainnya sesuai dengan pergerakan orang masuk dan atau keluar negara masing-masing. Kedelapan, memberikan pelatihan bantuan teknis tentang manajemen imigrasi. Ke sembilan, memberikan pelatihan pengembangan teknis dan kapasitas. Nanti akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Ya, kita sudah melihat cukup banyak ya mengenai kegiatan PKS ini, teman-teman. Ya, saya hanya menyoroti saja sebetulnya ada PKS-PKS yang penting di kita dalam rangka penegakan hukum juga, dalam rangka pengawasan di hal yang sederhana tapi belum kita bisa laksanakan. Saya ambil contoh saja PKS kita dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kita sampai sekarang tidak bisa memantau berapa jumlah anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Berapa anak yang akan masuk usia memilih usia memilih mulai usia 18 tahun sampai usia 21 tahun, ya. Dan siapa saja anak itu? Berapa orang ada di dalam negeri, berapa orang ada di luar negeri. Ini kita sampai sekarang belum bisa, padahal kita di internal kita. Ya, saya ambil contoh yang kedua, terkait dengan internal kita juga. Berapa sekarang jumlah orang asing dalam status proses peradilan pidana? Kalau di internal kita ini ada lembaga pemasyarakatan, ya. Berapa jumlah warga binaan pemasyarakatan orang asing atau warga negara asing? Di Sumatera Utara saja, Kanimsus Medan kalau ditanya berapa BBP orang asing, saya rasa yakin tidak bisa menjawab. Ya, padahal kita satu kementerian ya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, saya sudah pernah merintisnya di Kepri ya dengan seluruh lapas Kepri. Tetapi ternyata ada surat dari Jakarta agar PKS itu dihentikan dengan menunggu dari pusat gitu. Nanti pusat yang akan melakukan PKS ini dihentikannya bulan Juni tahun 2021, tapi sampai sekarang belum juga keluar PKS itu dari pusat. Karena saya memikirkan hal yang di depan mata ya, di depan mata yang kelihatan, yang sangat membantu kita. Jadi kalau di Dabo Singkep atau di Kani Medan, saran saya kalau memang bisa melakukan PKS lokal saja ya dengan lapas tempat. Kalau di Dabo Singkep mungkin ada rutan kali ya, atau lapas Dabo Singkep, saya nggak tahu. Tentang warga binaan itu bisa dilakukan perintisannya ya. Jadi hal-hal sederhana ya. Nah, besok mungkin kita akan membahas mengenai Pak Angga, Pak Adel terkait dengan potensi kerentanan ya, gugatan administrasi produk administrasi keimigrasian. Kita banyak produknya ya. Ada produk di layanan izin tinggal dan seterusnya. Nah, kaitan dengan ini nanti kita akan bicara besok, tapi kebetulan ada kaitannya dengan PKS ya. Kemudian ada kaitannya dengan PKS, saya akan menampilkan sedikit saja, ya, hanya menampilkan sedikit saja apa yang pernah dilakukan. Ya, sebentar. Nah, oke. Ya, sebentar teman-teman. Nah, ini. Kita besok akan bicara mengenai potensi kerawanan gugatan produk administrasi keimigrasian. Nanti seperti apa, nanti kita saling cerita aja besok. Tetapi ya terkait dengan antisipasi kantor imigrasi khusus Batam terhadap potensi gugatan itu sudah dilakukan ini sebuah PKS ya. Kerjasama di bidang hukum pidana, perdata dan tata usaha negara ya. Intinya di sini adalah mengantisipasi gugatan hukum terhadap produk administrasi atau tata usaha negara dari kantor imigrasi Batam ya. Di wilayah NTT besok kita akan tampilkan yang sudah melakukan kerjasama seperti ini sejenis, yaitu kantor imigrasi Atambua dan juga sebentar lagi kantor imigrasi Labuan Bajo. Kenapa kita melakukan kerjasama ini?
Yang pertama memang kebutuhan, ya sebuah kebutuhan. Bayangkan kalau kita itu nanti dilakukan gugatan, ya, produk-produk kita. Ya. Kemudian yang kedua didasari pada sebuah fakta empiris, teman-teman dalam periode saya waktu tahun 2011 sampai 2013 atau 14 saya lupa. 2014 itu banyak sekali ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mewakili pemerintah, ya, Direktur Jenderal Imigrasi dalam gugatan atau dalam sidang peradilan tata usaha negara terkait dengan produk-produk kita, ya. Misalnya antara lain deportasi, kemudian antara lain pencegahan, kemudian antara lain pembatasan atau pembatalan izin tinggal dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi saya melihat ada sebuah kerentanan di sini. Nah, inilah kemudian ada kerjasama di sini. Ya, lebih kurangnya nanti apa yang dibahas adalah kerentanan potensi gugatan itu besok saja. Tapi ini setidaknya sudah memberikan satu gambaran, ya, PKS-PKS yang sudah pernah dilaksanakan, disusun di tingkat pusat, ya, dalam rangka Gakum, sedangkan di tingkat UPT, ya. Di tingkat UPT itu bisa, ya, dilaksanakan berdasarkan Permen Kumham nomor 65 tahun 2016 tentang penataan kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Itu teman-teman dari saya serahkan kembali ke Ketua, ya, dan Pak Angga. Teman-teman saya izin sebentar menerima telepon, teman-teman. Oke, silakan Pak Adel, eh, Pak Adel, Pak Alfred, Pak Alfian Rosadi, ya. Siap, Bapak. Terima kasih atas paparannya, Bapak. Memang ini sesuatu hal yang baru, Pak. Jujur, mungkin di antara teman-teman lain juga sama seperti saya, baru pertama kali melihat PKS terkait dengan penegakan hukum ini, Pak. Sesuatu hal baru seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin juga kurang disosialisasikan kepada kita juga, Pak. Dan yang menjadi pertanyaan saya itu mungkin sedikit, Pak, pembuka, Pak. PKS ini berlaku hanya di tingkat pusat saja ataukah bisa sampai ke daerah, Pak? Karena mungkin bisa bisa dipastikan juga sih, Pak. Jangankan kita yang baru melihat ini, Pak, mungkin pejabat lainnya yang ada mungkin juga tidak tahu ada perjanjian kerjasama ini, Pak. Izin Bapak, mungkin itu saja dulu pembuka dari saya, Pak. Bang Angga juga udah banyak pertanyaan tuh kayaknya. Izin Bapak. Iya, oke. Teman-teman, sebetulnya namanya PKS itu, ya, tentu berlaku secara menyeluruh, ya. Nggak hanya berlaku di Direktorat Jenderal, enggak. Karena bicara tusi keimigrasian ya dari pusat sampai di tingkat daerah, ya. Cuman yang paling penting adalah bagaimana yang pertama adalah tindak lanjut. Ya, tindak lanjut setelah PKS itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana implementasi di level UPT. Jadi apa yang hasil sudah dirintis dalam bidang kerjasama oleh Direktorat Kerjasama Keimigrasian seharusnya masih ditindaklanjuti oleh masing-masing direktorat teknis, ya. Seperti kalau nanti Pak implementasi Find and Mine itu kan adanya nanti di Direktorat Intelijen Keimigrasian. Jadi kita menunggu nanti aksi. Jadi rencana sebuah PKS itu harus diikuti oleh yang namanya rencana aksi atau rencana tindak lanjut, ya. Karena
kita tidak bisa bekerja hanya di level pusat kan, kalau kita tidak mengoptimalkan di level daerah. Coba bayangkan kalau level daerah dari sebuah PKS yang bagus sampai ke daerah itu akan makin bagus juga. Ya, salah satu rencana aksi saja yang belum terlaksana dengan baik menurut hemat saya adalah mengenai sosialisasi PKS-nya. Tadi saya sempat memberikan pengantar. Ya, teman-teman bagus kemarin mengemukakan ide, memunculkan, membicarakan PKS ya dengan kerjasama intelijen dengan luar negeri kan awalnya ya. Kemudian saya sempat bisikan kita sebenarnya dengan luar negeri itu kalau intelijen sepertinya saya belum ada deh secara khusus gitu. Tapi kalau dengan luar negeri terkait dengan non intelijen banyak ya. Seperti teman-teman tahu Vitas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur kan di Australia itu kan MOU Work and Holiday Visa 2009 saya pas juga terlibat di situ ya. Bahkan kita melakukan apa namanya sosialisasinya secara bersama di Sydney tahun 2009 saya juga ada di kegiatan itu ya. Kemudian ada MOU yang banyak terkait dengan kebijakan visa, misalnya simplikasi visa tahun 2019 dengan Rusia ya. Kemudian MOU dengan Kolombia ya waktu itu dengan Chili dan seterusnya saya masih sempat terlibat ya jadi saya kalau bagian pembahasan MOU biasanya saya ditugaskan seperti pulang dari Jeddah 2019 itu saya pulang itu MOU simplifikasi visa Rusia dengan Indonesia saya totally ikut di situ termasuk juga dengan Kolombia ya terkait dengan bebas visa ya itu ikut juga di situ dan juga banyak yang terkait dengan bebas visa ya MOU bebas visa kunjungan baik paspor dinas dan diplomatik walaupun nanti pada saat ditandatanganinya biasanya udah ditinggalkan gitu nggak diingat gitu nggak diajak ke Rusia itu biasa kan gitu kalau tanda tangan kan ya level menteri kalau nggak jadi menteri nanti nggak tanda tangan kan gitu. Eh, ini ya sekedar intermezzo aja. Jadi saya kembali ke tadi bahwa rencana tindak lanjut dan rencana aksi. Sayang kalau PKS yang sudah dirintis itu hanya sampai di level pusat dan kurang terimplementasi. Jadi pada dasarnya itu Pak Adel berlaku di pusat maka berlaku di daerah ya. Ya nanti tanya aja Bapak Kepala Kantornya. Ada yang tahu tentang PKS ini nggak gitu loh. Nggak usah di level kepala kantor di level divisi aja. Hanya juga saya kebetulan juga mengumpulkan hampir semua dokumen PKS yang pernah ada ya. Mungkin kadang-kadang menjadi kurang lengkap ya, kurang lengkap kurang lengkap kalau nggak mencari tahu gitu. Di itu yang menjadi kendala-kendala kita. Jadi baguslah Pak Adel mengangkat isu ini Pak Angga PKS ya. Ya, kan nggak tahu ternyata ada 15 PKS yang sudah selesai ya sebelum tahun 2022. 15 PKS terkait dengan Gakum ya yang berlaku di tingkat pusat dan daerah. Kemudian khusus Gakum yang berlaku di tingkat pusat sendiri ada 4 gitu. Ya, belum lagi UKK ada 26, belum lagi pelayanan ada 10 ya. Belum lagi dengan pelabuhan kan banyak nih membahas PKS itu ya. Saya nggak tahu di diklat teknis ada nggak mengenai PKS. Saya rasa yang membawakan ada kan Pak Haryono Agus kan yang membawakan. Ya kalau nggak salah. Cuman tidak membawakan produknya kan, membawa teknisnya kerjasama itu. Ya, gitu Pak Adel. Terima kasih Pak Adel. Siap, Pak. Terima kasih juga, Pak. Sebenarnya kemarin itu, Pak, saya buat munculkan materi itu terkait apa namanya kemarin itu yang pemulangan tersangka dari luar negeri itu, Pak. Berarti kan ada sebelum itu terjadi kan ada pertukaran informasi dahulu nih di belakangnya antara Indonesia dengan luar negeri itu, Pak. Jadi Iya. itu yang mau saya angkat isunya begitu rencana awalnya yang kemarin, Pak. Apakah Oh, kejadian itu
hanya sekedar kerjasama antar negara atau memang ada secara tertulis MOU-nya. Begitu sih kemarin Pak yang mau saya kulik gitu Pak informasinya. Oh iya, iya kalau itu mungkin studi case ya, studi case lebih. Heeh. Ya seperti pemulangannya kemarin itu kan kita sempat bicara mengenai peran atas imigrasi kan ada pemulangan-pemulangan tuh ya, data pemulangan ya. Saya sedikit balik ke peran atas imigrasi ya, peran atas imigrasi. Oke. Tadi sudah dibagikan ya, Pak Adel ya. Nah, ini ada di antara peran atas imigrasi itu kan ada pemulangan ya. Ntar saya buka saja pemulangan. Ya, ini teman-teman sekalian kan. Ada kasus-kasus Lanyala, ada Anggoro Wijaya, kemudian ada Umar Patek, dan Nazarudin kan. Ini sebetulnya juga hasil hasil kerjasama, tetapi ini yang melakukan kerjasama setahu saya ini adalah kepolisian. Ya, kepolisian karena ini kan kaitannya dengan buronan ya. Buronan itu ada di kerjasama Interpol, ya Interpol. Ya, kalau Interpol itu menjadi vokal poinnya di Indonesia adalah kepolisiannya adalah Divhubinter. Teman-teman tahu kan Irjen Kresna Mukti. Pokoknya kalau udah pernah dengar Kresna Mukti itu. Nah itu di Kresna Mukti itu awalnya adalah kemarin masih kepala biro di divisi Hubinter. Kalau nggak salah sekarang sudah Kadif Hubinter Polri. Jadi yang terkait dengan pemulangan ya. Kebetulan saya mengenal Pak Kresna Mukti itu sejak masih Kombes. Dia memimpin misi waktu itu pemulangan warga negara Indonesia di Yaman. Nah, kan masuknya waktu itu dari Jeddah waktu itu masuknya tibanya di Jeddah, kemudian menggunakan kemudian terbang ke daerah yang namanya aduh saya lupa apa atau agak lupa saya jadi itu berbatasan langsung dengan Yaman lewat darat kita menyelamatkan warga negara Indonesia di Yaman yang terkait dengan pemboman kedutaan di Yaman dan seterusnya. Ya, teman-teman saya izin dulu sebentar menerima telepon dulu ya.
Iya, teman-teman, mohon maaf, biasa tugas dadakan jadi PLH Kakanwil, jadi biasa. Sebentar-bentar jadi PLH, sebentar PLH gitu. Eh, Kapan definitifnya nggak tahu deh. Yang pasti masih menemani COP teman-teman. Gitu. Ya, mungkin ada tanggapan. Ada yang bertanya, Pak Alfred, di Dukcapil apakah Kermakim yang berkaitan dengan di Dukcapil seperti SIM-KIM dokumen perjalanan jika input NIK, apakah ada batas waktu ya Pak ya? Nah, kemudian apakah pembayaran FOA KBRI termasuk tingkat pusat? Nah, ini satu-satu saya jawab ya. Terkait dengan di Dukcapil memang ada PKS-nya ya. Tetapi kembali PKS itu ada dua, teman-teman ya. Eh, Maaf nih, saya jelas saya. Oke. PKS itu ada dua, teman-teman. Setiap pembahasan PKS itu sebetulnya ada aspek teknisnya, substantifnya. Yang kedua, pada dalam pembahasan PKS itu juga terlibat namanya tim IT, teman-teman. Ya. Jadi kalau setiap PKS itu, saya share proses membuat PKS itu akan terlibat dua tim. Yang satu tim substantifnya atau tim legalnya, yang satu lagi nanti tim IT. Mereka punya rapat di sebelah tuh. Jadi menyatukan integrasi itu sesuai pertanyaan dari apa Pak Alfred ya. Ini benar ada PK secara teknis, cuman jika input NIK keluar biodatanya, apakah ada batas waktu? Nah, PKS itu nanti apa yang menentukan bagaimana nanti teknisnya ya. Setahu saya kemarin itu dulu teknisnya adalah ketika kita input NIK ya, nanti itu NIK itu nanti memunculkan langsung data yang bersangkutan ya. Kita kan ingin satu data ya, satu single ya, satu single data ya. Jadi single data ya satu data itu ya. Jadi unit ya, unik ya. Eh, Mengenai batas waktu saya perlu meneliti kembali Pak Alfred mengenai PKS tersebut ya. Setahu saya itu memang ada kita dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Di sini Direktorat Jenderal Aminduk ya, yang tanda tangan waktu itu Pak Roni Sompi ya. Kemudian apakah pembayaran FOA KBRI merupakan Kermakim di tingkat pusat? Benar, benar. Ini lagi dibahas karena kita dengan BRI itu berakhir November ini, teman-teman sekalian. Jadi masa-masa kritis ya. Jangan sampai nanti PKS-nya sudah berlaku ke tanggal 1 Desember kita masih menggunakan BRI. Kalau nggak ada pembaruan, masih menggunakan BRI, maka akan ada temuan. Ya, dulu PKS kita, saya nggak tahu sekarang prosesnya seperti apa karena kita kan ada di daerah ya, Pak Angga. Kita sekarang lagi menikmati jadi orang daerah, jadi pengamat ya. Kalau di pengamat itu ngobrolnya di COP aja, jangan ngobrol di pusat gitu. Nah, eh, bank persepsi pertama FOA itu adalah BNI, teman-teman supaya tahu ya. Kemudian ada evaluasi kita BNI tahun 2008 sehingga kita melakukan bank kontes namanya. Bank kontes. Bank kontes yang terbaik pada saat itu menurut penilaian kita panelis ya, ada panelis ya. Itu adalah apa BRI 2009 ya. Saya masih ingat habis rapat dikasih payung soalnya dikasih payung BRI gitu. Itu waktu itu setelah selesai ya PKS dan seterusnya. Kemudian ada pembaruan kalau nggak salah setiap periode 3 sampai 5 tahun ya. Mungkin 2009 2014. Saya lupa lagi deh. Ini berarti yang keberapa pembaruan. Dan apakah tahun ini BRI itu sudah melalui mekanisme evaluasi atau bank kontes? Saya juga belum tahu karena sebetulnya kita perlu memilih bank untuk persepsi itu melalui bank kontes ya. Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik gitu loh. Kita mau kan masing-masing sekarang ada jagoan-jagoan baru ya. Ada BSI, ada Bank BJB saja mereka menawarkan yang luar biasa ya, tawaran-tawaran itu. Yang paling salah satu yang saya nilai ya kemarin hasil
seperti Kanim persepsi bank persepsi yang untuk pembayaran gaji dan atau tunjangan ya dan seterusnya kita melakukan bank kontes. Rekomendasi saya pada saat itu adalah BSI ya BSI yang akhirnya menjadi pemenang jadi kita menghentikan BNI ya karena BSI jauh lebih lebih menarik tawaran kerjasamanya termasuk juga CSR-nya menarik sekali CSR-nya Corporate Social Responsibility. Nah itu di level Kanim sebenarnya bisa melakukan itu. Ini hanya sharing ya di level COP ya. Makanya Pak Adil dan Pak Angga cepat-cepat jadi kepala kantor jadi bisa nanti bisa mulai mengembangkan hal-hal baru ya gitu. Oh ini perlu bank kontes sebetulnya kita gitu kan. Ada juga bank mandiri mungkin punya program lainnya kan dan seterusnya. Ya, ataukah bank siapa gitu. Nanti kita lihat hasil akhirnya gitu. Baik, itu dari saya Pak Alfred Henry Napitupulu. Siap, Terima Pak. kasih Terima Pak kasih, Pak. Alfred. Terima Ya, kasih, Pak. baik. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Bapak Adel selaku ketua kelas. Iya, paling nggak teman-teman sudah mendapatkan gambaran berapa banyak PKS kita ya. Tadi ada 15, ditambah hal yang baru 2 ya. Kemudian ada MOU kita juga, MOU kerjasama keimigrasian dengan Korea ya. Di luar MOU tentang visa, kemudian ada PKS yang pelayanan tadi, UKK paling banyak tuh 26 ya. Kemudian ada 8 PKS mengenai perjanjian dengan pelabuhan laut ya. Ya itu gambaran mengenai PKS kita ya. Terkait dengan Gakum ya tadi berlaku di tingkat pusat dan juga tingkat daerah ya. Yang hanya di pusat itu hanya 4 ya. Salah satunya PKS mengenai pencegahan PMI non prosedural. Ternyata itu hanya berlaku di pusat antar KL yang belum adalah tindak lanjutnya kita di tingkat daerah ya. Oke, itu Pak Adel. Mungkin Pak Angga ada yang mau disampaikan? Siap, izin Bapak mungkin sedikit menambahkan dari Pak Ketua nih Pak. Terkait PKS itu Pak, kalau misalnya sudah ada PKS ataupun bentuk perjanjian kerjasama lainnya, itu kita apakah melakukan evaluasi terkait perjanjian itu? Bukan hanya implementasi aja Pak, maksudnya apakah setelah PKS itu ada, selama berapa lama berjalan, apakah kita melakukan evaluasi, apakah PKS itu harusnya tetap dilanjutkan ataukah dihentikan gitu Pak. Contohnya kayak di PKSK yang sama custom tuh Pak, biaya dan cukai. Itu kira-kira masih perlu nggak Pak PKSK itu Pak? Izin Bapak. Oke. Jadi saya buka ya di sini, teman-teman sekalian. Mengenai sebuah PKS itu ada mekanisme evaluasi nggak? Ada. Ini sebelumnya ada nih. Saya ambil contoh mengenai mengenai PKS dengan Deputi Cyber ya, BIN tadi. Ya. Di sini itu sebenarnya ada kewajiban dalam standar PKS itu ada yang namanya monitoring dan evaluasi itu pasti ada, Pak Angga, pasti ada. Nah, apakah hasil evaluasinya seperti apa? Saya sejujurnya juga belum pernah tahu nih ya, karena ada di level Direktorat Kerjasama. Para pihak di sini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama secara sendiri atau bersama dengan tugas dan fungsi serta kewenangan para pihak. Monitoring ini paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Paling sedikit loh ya, 2 kali dalam 1 tahun. Ini tentang Deputi Cyber ya. Dan ini ada masa berlaku juga teman-teman ya. Ini ada yang 5 tahun ya. Kemudian jika boleh juga ada klausul ingin mengakhiri memberitahuan tertulis paling lambat 3 bulan sebelumnya. Dan dibuka juga mengenai ruang adendum ya. Dan juga ada keadaan kahar sampai penyelesaian persisian ya. Nanti kalau teman-teman mau, kalau nggak salah sudah ada yang saya kirim lewat Pak Adel, nanti saya tambahkan lagi PKS PKS yang terkait dengan di tingkat pusat tadi pencegahan dan penanganan PMI non prosedural saya tambahkan plus MOU kerjasama ya.
Biar walaupun nanti di double singkep, tapi bukan berarti di double singkep nggak tahu mengenai PKS, bahkan nanti sudah bisa sharing ya dengan teman-teman yang lain mengenai PKS ini yang ada gitu. Jadi terkait dengan bea cukai juga ada ya. Kalau saya berpendapat secara pribadi ya, menurut hemat saya PKS dengan kita dengan bea cukai itu sangat penting sekali. Kalau perlu di apa namanya, di semua bidang deh gitu loh. Karena kita punya arsiran yang mirip deh dengan bea cukai. Ada orang, ada barang, itu prinsip dalam pelintasan masuk keluar wilayah negara tuh ada prinsip itu deh. Itu Pak Angga. Ya. Terima kasih Pak Angga. Ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Iya. Ternyata sudah lewat ya. Nggak terasa. Iya. Pak, izin Pak menambahkan dari pertanyaan Bang Angga Wijaya tadi Pak. Jadi apakah setelah PKS ini ada tindak lanjutnya Pak? Maksudnya gini, seperti kita PKS dengan Pemda pembukaan UKK, itu kan dalam Hmm. waktu 3 tahun ya kalau nggak salah ya Pak, 3 sampai 5 3 tahun tahun. itu, ini mau dijadikan Kanim kelas 3 atau mau ditutup, kan begitu Pak. Nah, kalau dengan kementerian lembaga lain ini, apakah akhirnya itu mau dihentikan, diteruskan, atau ada rencana adopt sistem seperti bea cukai tadi kan itu bagus juga Pak, bisa diadopsi menjadi satu kesatuan di sistem keimigrasian ya Pak. Mungkin Bapak ada cerita gitu Pak terkait itu Pak, izin Pak. Oke. Teman-teman, saya akan tampilkan sebuah apa namanya, video ya terkait dengan ini. Nah, oke, saya share videonya sebentar teman-teman sekalian. Belum mau muncul ini videonya. Oke. Tapi gini, secara mendasar ya. Belum. Jadi baru kemarin sebetulnya apa namanya, Direktorat Kerjasama melakukan sebuah evaluasi. Ini saya dapat videonya ini. Kebetulan sering diskusi dengan apa namanya, Nah ini kegiatan peninjauan untuk mengevaluasi. Ya, ini kurang lebih deh. Jadi sekarang ini Direktorat Kerjasama sedang mengevaluasi seluruh UKK, ya, seluruh UKK yang ada di Indonesia, ya. Apakah nanti akan diteruskan menjadi Kanim kelas 3 ataukah hanya tetap diberikan perpanjangan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, itu nanti ada itu. Hanya mengenai hasilnya saya belum tahu ya, belum tahu. Kemarin saya waktu dengan teman-teman hari apa ya, Kamis ya, itu saya habis dengan Direktur Kerjasama, kita sama-sama membahas mengenai kerjasama yang lain ya. Kebetulan saya yang diminta datang mendampingi ya, jauh-jauh dari NTT hanya mendampingi kerjasama ya, karena pernah menangani hal-hal yang ditangani kemarin itu. Jadi salah satu yang dibicarakan adalah mengenai UKK ya. Itu ada evaluasinya, ada Pak Adel. Tapi itu tidak dalam lingkup kewenangan saya. Nanti hasilnya seperti apa, tentu kita tunggu aja ya. Ya, itu mungkin Pak Adel. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Adel dan teman-teman. Untuk yang tingkat kementerian Pak, yang antar kementerian Pak, adakah hasil yang sudah menjadi sebuah produk mungkin Pak? Tingkat kementerian ada sih. Iya.
Tadi salah satunya Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Korea ya. Korea yang tadi saya share ke teman-teman nih. MOU-nya ya, MOU-nya dengan Kementerian Kehakiman Korea ya. Nah ini nih produknya. Ini kalau di level kementerian itu menjadi MOU ya, bukan PKS. Jadi kalau MOU itu harus level kementerian ya. Kalau level unit eselon 1 ke bawah, Direktorat Jenderal itu levelnya adalah PKS. Jadi apa bedanya MOU, apa bedanya PKS di Permenkumham 65 tahun 2016 itu diatur. Kalau lingkupnya adalah kementerian, itu adalah MOU, kalau lingkup di unit eselon 1 adalah PKS. Nah, apa yang disusun dalam MOU itu bisa dapat ditindaklanjuti dalam PKS secara lebih teknis tuh. Jadi itu teman-teman sekalian. Memang kalau di level kementerian kita terkendala ya, pastinya inisiasi sebetulnya harus dilakukan unit eselon 1, tapi mengeksekusinya bersama dengan kementerian. Padahal kalau di kementerian kan kepala biro kerjasamanya itu tergabung dengan kepala biro humas, namanya kepala biro humas dan kerjasama. Jadi kepala bironya itu tidak bisa, maksudnya dia terpecahkan antara humas ya dan kerjasama seperti itu. Pengalaman saya membahas beberapa MOU pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing ya, itu banyak sebetulnya biro kerjasama itu dilibatkan ya, tetapi lebih banyak pasifnya ya, lebih banyak pasifnya. Saya lihat lebih banyak pasifnya, mungkin karena memang tidak spesifik mengatur mengenai atau memahami mengenai substansi yang dibahas ya. Tetapi mereka hanya memahami mengenai mekanismenya saja. Itu yang memang terjadi. Jadi mungkin masih terkendala soal-soal itu ya. Tapi apapun mereka sudah cukup baik lah. Mereka hadir ya. Hadir walaupun pasif ya. Jadi kita tetap ada di depan tuh. Saya waktu sebagai analis media kan pulang dari Jeddah, tetap saya akhirnya duduk di depan yang membahas mengenai implikasi visa, kemudian dengan Kolombia, dengan Chili dan seterusnya. Dan mereka hanya duduk di belakang karena memang mau membahas substansi, mereka terkendala soal substansi itu. Ya, itu produk-produk MOU ya. Oke, jadi makanya MOU itu tidak pernah detail gitu. Ya, kecuali yang sifatnya teknis sekali kayak implikasi visa, terus bebas visa, dinas diplomatik dan bebas visa kunjungan itu detail kan itu ya. Oke, itu seperti itu Pak Adil. Siap, Bapak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sepertinya sudah pas ya 2 JP. 2 JP. Tinggal apa Pak Adil ya? Oh, tinggal 1 materi ya kalau nggak salah, Siap atau 2 Bapak. materi? Dua materi sebenarnya Pak yang sama apa penanganan pencari suaka Pak, tapi waktunya sepertinya tidak cukup. Kita skip langsung ke gugatan aja Pak. Oh, gugatan kita ya. Ya. Ya, gugatan-gugatan apa yang mungkin ya. Ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, oke. Paling lambat tanggal berapa terakhir kita materi? Tanggal 15 Pak, hari Selasa Pak. Oh, berarti 2 ya. Iya. Ya udah, kalau besok masih bisa 14. Kalau mau tambah 15 juga nggak apa-apa juga gitu. Siap Pak. Itu Kami semua tergantung. menyesuaikan waktu Bapak nih Pak, makanya saya space waktu 1 hari Pak di hari kerja karena mengingat keterbatasan waktu Bapak kan. Jadi bisa di hari Senin atau di hari Selasa nanti kita habiskan gitu Pak. Iya. Yang pasti besok kita bisa masuk yang gugatan ya. Kita Siap. masuk gugatan. Ya, oke. Itu dulu dari saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin tidak memuaskan secara detail ya, karena banyak hal yang terkait dengan PKS ya. Tapi teman-teman sudah melihat secara umum lah gitu bagaimana produk-produk PKS kita ya, dan yang terkait dengan Gakum tadi.
Itu Pak Adel dan teman-teman. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin saatnya saya undur diri ya, teman-teman sekalian. Ya, karena tas koper saya sudah siap-siap gitu. Siap, Bapak. Ya Bapak, terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak atas Ya, paparan dan mohon maaf atas penjelasannya. segala kekurangan dan keterbatasan. Saya langsung pamit undur diri ya. Terima Siap. kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ren, ngangguk-ngangguk.